Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang teknik pukulan dasar atau basic dalam bermain snare, bass drum, dan pianika dalam marching band. Perkenalkan, nama saya Rahadianti Ayu Pratnya, NIM saya 081. Dan saya Bima Sijiwandono, NIM saya 031. Saya Alan Revita Hidayat, NIM saya 050. Saya Leonardo Wisanggeni 079. Saya Fabian Duita 052. Baik, di sini saya akan menerangkan beberapa macam cara teknik permainan dari marching band dan alat musiknya. Yang pertama, marching band adalah suatu sekumpulan orang yang memainkan alat musik dalam barisan. Lalu marching band merupakan kombinasi dari permainan musik, tiup dan perkusi, serta menampilkan baris berbaris dari beberapa permainannya. Lalu, marching band dipimpin oleh salah satu atau dua orang komandan lapangan dalam barisan yang membentuk formasi yang berubah-ubah sesuai lagu yang dimainkan, dan diiringi dengan tarian yang dilakukan oleh sejumlah pemain bendera. Lalu untuk alat-alatnya ada snare, bass drum, dan pianika. Bagian-bagian dari snare drum, yang pertama ada rim, snare wire, dan snare head, dan fiberglass carrier. Bagian-bagian dari bass drum yaitu sama, ada rim dan snare head fiberglass carrier. Tapi di sini tidak ada snare wire-nya untuk bass drum. Lalu untuk cara memegang stick drum, untuk tradisional grip yaitu tangan kiri seperti ini, tangan telunjuk di atas, dan jempol dimasukkan di bawah. Lalu untuk tangan kanan seperti ini bentuknya, jempol di atas, untuk telunjuknya tetap seperti ini. Jadi seperti ini jadinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar dalam pukulan snare drum dan bass drum. Teknik dasar sendiri atau biasa disebut basic sticking itu adalah pukulan-pukulan dasar pada permainan drum dalam marching band. Setiap pola pukulan di bawah ini sangat penting untuk dikuasai. Setiap pukulan dasar ini tuh sangat penting buat dikuasai karena sangat berpengaruh dalam permainan drum yang sangat banyak digunakan. Nah, di sini ada keterangan L itu tangan kiri dan R itu tangan kanan. Selanjutnya di sini yang pertama ada single stroke. Single stroke sendiri adalah teknik memukul senar atau snare dengan setiap tangan masing-masing satu kali ketukan. Jadi kayak kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Terus yang kedua ada double stroke. Double stroke adalah teknik memukul senar dengan tiap tangan masing-masing 2 kali ketukan. Jadi itu kayak kanan kanan kiri kiri kanan kanan kiri kiri. Kemudian ada triple stroke. Triple stroke sendiri adalah teknik memukul senar dengan tiap tangan masing-masing 3 kali ketukan. Jadi kayak kanan 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 kiri 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 kanan 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 kiri kiri kiri. Kemudian ada kombinasi antara single stroke dan double stroke. Itu biasa disebut dengan paradiddle. Yang pertama ada single paradiddle. Di sini contohnya single paradiddle tuh kayak kanan kiri, kanan kanan, kiri kanan, kiri kiri. Berlanjut ke double paradiddle, triple paradiddle, dan paradiddle diddle yang akan dicontohkan oleh teman-teman saya berikut ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan teknik bermain senar dan memegangnya pakai seperti ini, tradisional single stroke. Double stroke. Triple stroke. Kombinasi antara single stroke dan double stroke, single paradiddle.
double paradiddle, triple paradiddle, paradiddle, paradiddle. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bass drum. Yang saya pakai menggunakan traditional grip yang kanan seperti ini, yang kiri yang seperti ini. Yang pertama single stroke. Yang selanjutnya double stroke. Yang selanjutnya triple stroke. Selanjutnya kombinasi antara single stroke dan double stroke, yaitu single paradiddle. Yang kedua double paradiddle. Yang ketiga triple paradiddle. Yang terakhir paradiddle. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pianika dan bagian-bagiannya. Yang pertama, bagian-bagian dari pianika. Yang pertama, satu ada pipa tiup seperti ini. Yang kedua ada selang tiup seperti ini, yang panjang seperti selang. Lalu yang ketiga ada badan pianika atau bodi dari pianika. Lalu keempat ada tuts putih yang berwarna putih seperti ini. Lalu ada juga tuts hitam di sela-sela tuts putih. Dan keenam ada lubang keluar udara di sini, ya, di bagian selang ini. Dan yang terakhir ada tombol keluar udara. Selanjutnya yaitu not pada pianika. Not pada pianika dimulai pada tuts not F, lalu lanjut ke fis dan berakhir pada C. Oke. Selanjutnya cara meniup pianika yang benar. Oke. Yang pertama, memainkan dengan 5 jari. Setiap jari mempunyai tugas untuk menekan tuts-tuts tertentu seperti ini, dimulai dari jempol dan kelingking. Lalu yang kedua, cara meniup diusahakan halus dan rata. Saya kasih contoh. Lalu yang ketiga, bentuk tangan kanan seperti memegang bola sehingga memungkinkan jari bergerak dengan leluasa seperti ini.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadanti Ayu Pratnya. Saya anggota dari kelompok 6 yang beranggotakan dari Bima Restu, Leonardo Wisanggeni, Andre Vitenka, dan Fabian Dwita. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah dari marching band. Marching band bermula dari tradisi purba sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa musisi yang bermain musik secara bersama-sama dan dilakukan sambil berjalan untuk mengiringi suatu perayaan atau festival. Seiring dengan berjalannya waktu, marching band berevolusi menjadi lebih terstruktur dalam kemiliteran di masa-masa awal era negara kota. Jadi marching band itu pada dasarnya itu untuk kegiatan kemiliteran. Tapi karena udah seiring berevolusinya waktu, marching band itu bisa dimainkan oleh non-militer, oleh masyarakat biasa gitu. Marching band yang merupakan istilah dari bahasa Inggris yang mengacu pada sekelompok barisan orang yang memainkan satu lagu atau lebih dengan kombinasi alat-alat musik secara bersama-sama. Kata marching band mengandung pengertian bahwa musik yang dimainkan merupakan bentuk permainan musik untuk mengiringi langkah dalam berbaris atau baris berbaris. Dengan kata lain, berbaris sambil memainkan alat musik. Nah, apa sih perbedaannya marching band dengan drum band itu? Drum band. Dalam komposisi alat tiup atau brass section, itu drum band tidak selengkap dengan marching band. Biasanya dalam drum band itu hanya ada trompet, melofon, dan trombon. Sisanya memakai pianika dan recorder. Untuk perkusi, perbandingannya dengan alat tiup biasanya lebih banyak, dan komposisi perkusi sendiri lebih banyak snare drumnya daripada bass drum atau tom-tom, dan masih memakai belira. Untuk komposisi lagu lebih cenderung ke arah mars, jadi musik-musik mars gitu. Lalu drum band juga tidak mementingkan kualitas musik dan baris berbarisnya. Pitch instrumen hanya sebatas bells dan xylophone berkunci bass, F, dan C. Kemudian marching band, kalau marching band sendiri itu komposisi alat tiup terdiri dari logam dan kayu, dan arahnya tidak semua menghadap ke depan, jadi lebih bervariasi daripada drum band. Kalau drum band itu lebih ketat gitu. Perbandingan alat tiup dan perkusi seimbang. Kalau drum band tadi kan lebih banyak snare-nya kan, lebih banyak alat musik pukulnya daripada alat musik tiup. Komposisi musik sudah mementingkan segi kualitas musikalitas, sedangkan drum band tadi kan lebih fokus ke mars. Sedangkan kalau marching band itu kualitas musikalitasnya itu lebih ditonjolkan, lebih dimatangkan, tapi tidak terlalu mementingkan dalam segi baris berbaris, sangat berbanding terbalik dengan drum band tadi. Alat tiup di marching band rata-rata berkunci bass dan F saja. Kalau di drum band tadi kan ada yang berkunci C. Rata-rata komposisi alat tiup itu 35-45, perkusi 16-24, color guard 16-16 orang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mayoret. Apa sih mayoret itu? Mayoret adalah seorang anggota dari bagian kelompok dalam suatu penampilan parade drum band atau marching band yang mempunyai peran serta tugas untuk melakukan aksi tarian-tarian yang disertai dengan menggunakan sebuah baton atau dengan kata lain tongkat mayoret itu. Peran mayoret itu awalnya hanya pemandu sorak yang diadaptasikan sedemikian rupa dalam penampilan parade drum band untuk menyeimbangkan dinamisasi pertunjukan dari kesan peran kaku pada barisan para pemain instrumen musik. Seorang mayoret dapat melakukan berbagai macam aksi dalam penampilannya seperti memutar-mutar tongkat, bayonet, tongkat bendera, ataupun melempar baton. Kemudian saya akan menjelaskan peran mayoret atau fungsi mayoret dalam marching band atau drum band. Yang pertama, peran mayoret adalah menjadi pemimpin. Sebagai pemilik barisan terdepan,
Mayoret berperan sebagai pemimpin semuanya. Jadi mayoret itu memimpin seluruh barisan marching band dan drum band itu sendiri. Mayoret bertanggung jawab atas penampilan yang ditampilkan oleh grupnya, oleh grup marching band itu sendiri dan drum band. Mayoret berhak memberi aba-aba atau peringatan terkait hal tertentu, misalnya kapan saat musik berhenti atau terjadi insiden tertentu. Nomor 2, mayoret berperan sebagai pemandu barisan. Mayoret juga memiliki peran penting dalam membentuk suatu formasi dalam penampilan. Hal tersebut untuk mengatur keindahan dan kerapian dari anggota grup drum band atau marching band itu sendiri, sehingga bisa dinikmati keindahan dan keseimbangan pertunjukan di mata audiens. Jadi peran mayoret di sini tuh untuk mengatur barisan marching band itu sendiri agar terlihat rapi dan enak dipandang oleh audiens atau orang-orang yang menonton kegiatan marching band tersebut. Yang ketiga, mayoret berperan sebagai komandan lapangan. Terkadang seorang mayoret dapat pula menggantikan fungsi komandan lapangan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut field commander pada saat-saat tertentu. Beberapa grup marching band di Indonesia masih menggunakan mayoret sebagai salah satu bagian dalam penampilannya. Namun, dalam perkembangannya, keberadaan mayoret mulai ditinggalkan. Jadi, semakin kesini itu peran mayoret itu jarang ada di marching band atau drum band yang ada di Indonesia ini. Jadi, mungkin sebagian besar marching band atau drum band di Indonesia tuh udah jarang ada yang pakai mayoret gitu. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan peran mayoret. Yang pertama, pemimpin. Sebagai pemilik barisan terdepan, mayoret berperan sebagai pemimpin semuanya. Mayoret juga bertanggung jawab atas penampilan yang ditampilkan oleh grupnya. Mayoret berhak memberi aba-aba atau peringatan terkait hal tertentu, misalkan kapan saat musik berhenti atau terjadi insiden tertentu. Lalu yang kedua, pemandu barisan. Mayoret juga memiliki peran penting dalam membentuk suatu informasi dalam penampilan. Hal tersebut untuk mengatur keindahan dan kerapian dari anggota grup drum band itu sendiri, sehingga bisa dinikmati keindahan dan keseimbangan pertunjukannya di mata audiens. Lalu yang ketiga, komandan lapangan. Terkadang seorang mayoret dapat pula menggantikan formasi komandan lapangan, atau bisa disebut bahasa Inggrisnya yaitu field commander pada saat tertentu. Beberapa grup marching band di Indonesia masih menggunakan mayoret sebagai salah suatu bagian dalam penampilannya. Namun dalam perkembangannya, keberadaan mayoret mulai ditinggalkan. Untuk slide selanjutnya yaitu color guard. Color guard dalam bahasa Indonesia memiliki banyak artian, antara lain pemandu warna, pasukan warna, penjaga warna, dan masih banyak lagi pengertian lainnya dari beberapa orang yang mengartikan color guard tersebut. Color guard merupakan suatu istilah dalam bahasa Inggris yang artinya bendera kenegaraan atau national color. Pataka dan banner yang merupakan identitas suatu kelompok, perkumpulan, atau organisasi juga merupakan suatu bagian dari color. Sedangkan guard merupakan suatu kata dari bahasa Inggris yang mempunyai arti pegawai, penjaga, atau pasukan pengawal. Lalu untuk color guard merupakan salah satu divisi dari drum band atau marching band drum corps dengan memiliki keahlian dalam penguasaan tari atau olah tubuh, basic ballet, penguasaan bendera, flag teknik, penguasaan senapan, rifle teknik, lalu penguasaan pedang, saber teknik, dan penguasaan pendukung lainnya seperti aksesoris, hula hoop, twirling buttons, kabuki atau simpai, tongkat, dan lain-lainnya. Serta penguasaan teatrikal, karena seorang color guard harus dapat menunjukkan ekspresi wajah, memainkan emosi penonton yang disesuaikan dengan repertoire penampilan. Untuk slide selanjutnya ada sejarah color guard. Di zaman dahulu,
Ketika jajahan Inggris pada masa Perang Dunia, ada pemain bagpipes dan drum yang dapat dikatakan grup atau sekelompok band. Pemain-pemain ini selalu mendampingi prajurit untuk menetapkan tempo marching atau baris berbaris. Dan untuk memberi semangat menetapkan tempo marching dan untuk memberi semangat selain band, mereka selalu menyuruh beberapa prajurit untuk membawa warna-warna untuk pasukannya. Dari situ berdiri guardsman pertama. Setelah sekian lama, idenya dipakai untuk banyak orang hingga makin berkembang dalam waktu yang sangat cepat. Setiap pasukan militer mempunyai pengawal untuk membawa warna dari kelompoknya. Lalu yang kedua, secara berlahan-lahan color code berkembang hingga menjadi seperti yang dapat dilihat di marching band militer Amerika Serikat. Hingga suatu saat muncul tapi masih kurang untuk memuaskan mata. Maka dari itu, awal muncul ide color guard sambil memainkan gerak tubuh atau badan dan equipmentnya menggunakan flag atau bendera, rifle atau senapan, dan saber yaitu pedang. Untuk selanjutnya yaitu ada snare drum. Snare drum merupakan turunan dari tabor, diucapkan dari Taibor, yang ditemukan di Eropa pada abad pertengahan 1300. Tabor adalah drum yang terdiri dari dua membran head dan memiliki snare drum tunggal yang menempel pada membran bawah. Pada abad pertengahan, tabor sering dimainkan oleh unison dengan flute 3 lubang. Musik rakyat Eropa modern melanjutkan tradisi sampai saat ini. Snare drum umumnya digunakan pada masa perang. Drum dengan tali senar sederhana ini menjadi populer di kalangan militer Swiss pada era 1400 sampai 1500-an, yang mempengaruhi militer Ottoman Turki yang juga menggunakan drum. Lalu snare drum juga menjadi sangat populer di tahun 1400-an dengan flute dan kelompok pemain drum prajurit tentara Swiss untuk menyampaikan tanda. Pada snare drum terdapat bagian yang sangat penting, yaitu drum westerner, strainer dengan terdapat di bawah drum. Apabila kita memukul sisi atas pada drum, maka strainer yang dirapatkan pada head bawah snare drum akan bergetar dan menghasilkan bunyi yang sangat nyaring. Pada tahun 1600-an, metode baru tensioning drum dikembangkan, yaitu dengan mengganti tali pada drum menggunakan skrup sebelum pengembangan metode tersebut. Head atau membran drum dikencangkan dengan cara menarik tali yang sangat mirip seperti merenda sepatu. Metode yang digunakan dengan cara merenda tali dalam pola W atau Y di sekitar sel atau kerangka drum. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, itu terima kasih. Snare drum. Snare drum merupakan turunan dari tabor, diucapkan Taibor, yang ditemukan di Eropa pada abad pertengahan sekitar tahun 1300. Tabor adalah drum yang terdiri dari dua membran head dan memiliki snare drum tunggal yang menempel pada membran bawah. Pada abad pertengahan tabor sering dimainkan unison dengan flute 3 lubang. Musik rakyat Eropa modern melanjutkan tradisi sampai saat ini. Snare drum pada umumnya digunakan pada masa perang.
Drum dengan tali senar sederhana ini menjadi populer di kalangan militer Swiss pada era 1400 sampai 1500-an yang mempengaruhi militer Ottoman Turki yang juga menggunakan drum. Snare drum menjadi sangat populer di tahun 1400-an dengan flute dan sekelompok pemain drum prajurit tentang Swiss untuk menyampaikan tanda. 6. Pada snare drum merupakan bagian yang sangat penting, yaitu snare drum wire strainer yang terdapat di bawah snare drum. Apabila kita memukul sisi atas pada drum, maka strainer yang dirapatkan pada head bawah snare drum akan bergetar dan menghasilkan bunyi yang sangat nyaring. Pada 1600-an, metode baru tensioning drum dikembangkan, yaitu dengan mengganti tali pada drum menggunakan skrup. Sebelum pengembangan metode tersebut, head atau membran drum dikencangkan dengan cara menarik tali yang sangat mirip seperti merendah sepatu. Metode yang digunakan dengan cara merendah tali pada pola W atau Y di sekitar sel atau kerangka drum. Yang selanjutnya, bass drum. Bass drum memiliki peran penting dalam beberapa gaya musik barat. Pilihan timbre atau warna suara yang dapat digunakan untuk menandai irama tidak hanya di orkestra besar, tetapi juga dalam ensemble kecil. Di dalam musik militer, bass drum dimainkan bersama dengan simbal dalam musik pop, rock, dan jazz. Bass drum dimainkan menggunakan pedal bass sebagai bagian dari drum set atau dalam orkestra. Bass drum berevolusi dari berbagai drum yang tersebar luas di seluruh Eropa pada abad pertengahan. Instrumen ini merupakan turunan langsung dari davul, juga dikenal sebagai tabel Turki drum, yang diketahui telah ada di daerah Mediterania dari abad ke-14. Pada pertengahan abad ke-19, tali pengatur ketegangan head mulai digantikan oleh skrup. Kulit sapi kuda atau kuda digunakan sebagai membran head karena lebih mudah untuk diatur ketegangannya. Bagian sel atau badan drum tidak lagi dibuat hanya dari kayu, tetapi juga dari kuningan atau aluminium. Bass drum dengan satu head sangat sering digunakan terutama di Inggris. Drum ini sering digunakan dalam musik orkestra. Bass drum dengan konstruksi sel yang sempit dan terbuka di satu sisi, kemudian dikenal sebagai gong drum. Gong drum memiliki resonansi yang luar biasa, tetapi cenderung menghasilkan definite pitch, karakteristik yang tidak seharusnya dimiliki drum. Yang selanjutnya, pianika. Keberadaan pianika baru diakui pada tahun 1950-an. Walaupun perkembangannya sebenarnya sudah dimulai sebelumnya. Alat musik ini diciptakan pertama kali oleh Hohner. Selanjutnya, pianika digunakan oleh seorang komposer musik bernama Steve Reich untuk pertunjukan musiknya yang berjudul Melodica. Pianika pun juga dikenal dengan nama Melodica. Selanjutnya, sejarah trompet. Instrumen trompet pada awalnya pertama kali ditemukan di Eropa Barat, yakni di antara masa jatuhnya kerajaan Romawi pada abad 16. Kebanyakan instrumen musik dalam bentuk aslinya memasuki daratan Eropa dari timur melalui Bizantium, sedangkan dari arah lain, yaitu timur laut melalui pantai Baltik atau melalui kerajaan Islam Afrika Utara. Pada masa itu, belum terdapat keseragaman bentuk instrumen musik, dan juga apabila dilihat dari segi teknik permainannya, masih sangat sederhana yang jauh berbeda dengan yang kita kenal pada masa sekarang. Secara nyata, instrumen musik yang dimaksud di atas yang dapat kita yakini adalah bentuk umum konstruksinya dan juga cara memegangnya. Perubahan trompet dari tanduk binatang menjadi trompet yang kita kenal sekarang dimulai sejak tahun 1300 dengan trompet bentuk V yang mendatar dan renggang alias luas. Kemudian secara bertahap, lengkungan bentuk V tersebut dipersempit dan akhirnya menjadi bentuk yang saling bertindih.
Dari tahun ke tahun, ternyata bentuk trompet semakin pendek, bahkan ada yang melingkar. Dari bentuk yang melingkar di atas, kemudian berkembang menjadi bentuk melingkar 3 kali ulang, dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Bentuk melingkar ini pada mulanya tidak memperhatikan tempat khusus untuk memegang trompet, dan oleh karena itu terdapat kelemahan, yaitu struktur yang tidak stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah trompet atau trompet. Instrumen trompet pada awalnya pertama kali ditemukan di Eropa Barat, yakni di antara masa jatuhnya kerajaan Romawi pada abad ke-16. Kebanyakan instrumen musik dalam bentuk aslinya memasuki daratan Eropa dari timur melalui Bizantium. Sedangkan dari arah lain, yaitu dari timur laut melalui pantai Baltik atau melalui kerajaan Islam Afrika Utara. Pada masa itu belum terdapat keseragaman bentuk instrumen musik. Dan juga apabila dilihat dari segi teknik permainannya, masih sangat sederhana yang jauh berbeda dengan yang kita kenal pada masa sekarang. Secara nyata, instrumen musik yang dimaksud di atas dapat kita yakini adalah bentuk umum konstruksinya dan juga cara memegangnya. Jadi bentuk trompet pada zaman dahulu dan zaman sekarang itu udah banyak banget nih melalui perubahan dari bentuknya, bahannya sampai ke cara memegang dan memainkannya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan bentuk trompet dari abad 13 hingga abad 18 pada zaman dahulu ya. Tahap pertama, bentuk trompet itu berkelak-kelok atau zigzag yang melebar pada suatu bidang. Bentuk ini didapat pada sekitar abad 13 sampai 14. Lalu pada tahap kedua, trompet mulai berbentuk kelak-kelok sempit. Jadi pada tahap pertama itu bentuk trompet itu besar dan kelok-keloknya tuh rumit, zigzagnya tuh rumit. Lalu pada tahap kedua bentuknya tuh mulai mengecil. Lalu pada tahap ketiga berbentuk kelak-kelok sempit di 2 tempat. Bentuk ini didapat sekitar abad 15. Lalu yang terakhir tahap keempat, suatu variasi dari bentuk C dengan mouthpiece dan bell yang bersilangan. Bentuk ini muncul pada abad 17 maupun pada abad 18 dan dipergunakan oleh para ahli di Inggris. Jadi itu sepertinya di tahap keempat ini trompet itu sudah mulai menggunakan mouthpiece seperti yang kita tahu sekarang ini ya, dan sepertinya bentuk tahap keempat ini sudah berlangsung hingga sekarang. Adapun pengrajin atau pembuat trompet yang hasil kerjanya dianggap paling baik hingga tahun 1795 ialah John Wilhelm Haas pada tahun 1649 sampai 1760. Selain Nuremberg, di beberapa kota di Eropa pada abad 16, 17, dan 18 terdapat juga pengrajin trompet, yaitu adalah Wina. Pada tahun 1808, John Hyde menemukan bentuk trompet baru yang kemudian disebut bentuk K. Trompet jenis ini termasuk jenis trompet lincir buatan Inggris yang lazim disebut slide trumpet. Setelah trompet lincir seperti diterangkan di atas, maka pada tahun 1810 lahirlah bentuk trompet yang baru yang disebut bugle lincir buatan Prancis dengan bentuk yang lebih kecil daripada trompet lincir Inggris dan kemudian dikenal dengan trompet lincir Prancis. Lalu setelah Bach meninggal dunia, maka pada tahun 1829 ternyata pembuatan trompet banyak mengalami kesalahan. Tetapi setelah terjadi kerjasama antara para ahli musik dan para ahli akustik serta para pemain trompet, maka dapat dihasilkan trompet yang memiliki mutu nada yang indah. Berhubung perkembangan bentuk trompet yang pernah dicetuskan oleh Stossel dan Harry Piston, seperti telah diterangkan di atas, ternyata tidak praktis dan tidak efisien. Akhirnya bentuk trompet tersebut berhasil disempurnakan oleh Adolphe Sax pada tahun 1819 sampai 1894. Lalu saya akan menjelaskan tentang sejarah xylophone. Instrumen ini terdiri atas batang-batang kayu dalam berbagai ukuran.
Untuk menghasilkan suara, batang-batang kayu tersebut dipukul dengan pemukul khusus disebut dengan malet. Jadi alat pemukulnya tuh disebut dengan malet, yang terbuat dari plastik, kayu, ataupun juga bisa terbuat dari karet. Setiap batangnya dibuat untuk menyuarakan nada tertentu. Batang yang lebih panjang akan menyuarakan nada yang lebih rendah. Sebaliknya, batang yang lebih pendek menyuarakan nada yang lebih tinggi. Definisi xilofon dapat pula merujuk pada sebuah alat musik konser atau alat barat yang disebut xilofon, atau satu dari sekian banyak instrumen perkusi bernada dari kayu yang dipukul dengan menggunakan malet yang terdapat di berbagai penjuru dunia. Penalaan skala nada yang digunakan berbeda-beda bergantung pada asalnya, termasuk dalam hal ini pentatonik, heptatonik, diatonik, ataupun kromatik. Penataan batang-batang kayu tersebut umumnya diatur secara berbaris dari batang yang paling panjang ke batang yang paling pendek. Sejarah xilofon. Instrumen ini terdiri atas batang-batang kayu dalam berbagai ukuran. Untuk menghasilkan suara, batang-batang kayu tersebut dipukul dengan pemukul khusus yang disebut sebagai malet, yang terbuat dari plastik, kayu, atau karet. Setiap batangnya dibuat untuk menyuarakan nada tertentu. Batang yang lebih panjang akan menyuarakan nada yang lebih rendah. Sebaliknya, batang yang lebih pendek menyuarakan nada yang lebih tinggi. Definisi xilofon dapat pula merujuk pada sebuah alat musik konser ala barat yang disebut xilofon, atau satu dari sekian banyak instrumen perkusi bernada dari kayu yang dipukul dengan menggunakan malet yang terdapat di berbagai penjuru dunia. Skala nada yang digunakan berbeda-beda bergantung pada asalnya, termasuk dalam hal pentatonik, heptatonik, diatonik, ataupun kromatik. Penataan batang-batang kayu tersebut umumnya diatur secara berbaris dari batang yang panjang ke batang yang lebih pendek. Pada abad ke-18, peranan xilofon mulai beragam, yaitu dipergunakan dalam berbagai acara pesta, upacara keagamaan, dan sering berkolaborasi dalam bentuk ansambel. Beberapa xilofon yang juga mengalami perkembangan adalah jenis marimba sensilla, menggunakan kotak resonansi kayu digantikan tabung yang terbuat dari logam. Jenis marimba de Cincos atau marimba de hierro, bila nadanya dari kayu diganti logam. Instrumen marimba lain dengan bilah nada dari kaca dan tabung resonansinya terbuat dari bambu, dan juga terdapat jenis xilofon double. Xilofon dikenal dan diminati oleh beberapa kalangan masyarakat, apalagi dengan munculnya jenis marimba grande atau marimba double yang memiliki jangkauan nada yang lebih luas, yaitu 6 oktav, dengan jumlah bilah nadanya 78 bilah nada. Xilofon dengan jenis yang sama juga mulai dibuat, tetapi jumlah bilah nadanya berbeda, yaitu 50 bilah nada. Kedua jenis marimba tersebut memudahkan bagi pemain dalam mengekspresikan maupun menginterpretasikan karya-karya musik bergaya Amerika Latin melalui permainan ensemble. Salah satu pemain solo xilofon, Frank K. McCallum dari El Paso, Texas, merasa nyaman dengan adanya jenis xilofon yang banyak menggunakan tabung resonansi. Karena getaran rongga udara dari tabung resonansi inilah yang menghasilkan bunyi atau suara nada lebih bagus. Kemudian sejarah tom-tom. Tom-tom atau quarto tom-tom pada dasarnya seperti trio tom-tom.
yang fungsinya memberikan irama dan nada ritmis dalam permainan marching band. Dan dalam permainannya, biasanya kuarto tom-tom atau trio tom-tom selalu mengisi celah kosong atau nada-nada yang kosong agar dalam permainan marching band tidak terasa ada yang kosong. Dan biasanya selalu mendahului atau membuka permainan marching band dengan irama ketukannya. Kuarto itu sendiri hampir sama dengan alat pukul lainnya. Alat musik ini merupakan alat musik yang berada di dalam drum band. Kuarto sendiri sangat penting di dalam drum band, karena alat musik kuarto dapat memberikan berbagai suara dan nada yang berbeda serta bervariasi dibandingkan alat musik lainnya yang berada di dalam drum band. Setiap alat musik yang ada di dalam drum band memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri dan bunyi yang berbeda. Semua ini menimbulkan bunyi saat alat musik dimainkan, agar lagu yang dibawakan oleh drum band dapat sesuai dan enak untuk didengar. Alat musik kuarto sendiri memiliki 4 buah tom yang dimainkan oleh satu orang dan dengan cara dipukul secara bersamaan saat sedang dimainkan agar menimbulkan nada yang indah. Alat musik kuarto sendiri sangat sulit dimainkan oleh para pemula yang ingin memainkan alat musik kuarto, karena alat musik kuarto juga untuk awal basicnya lebih susah dibandingkan dengan alat musik perkusi lainnya, karena tidak mudah untuk dapat dimainkan alat musik kuarto ini. Dengan adanya 4 buah tom yang memiliki suara dan nada yang berbeda, maka dari itu alat musik kuarto harus dipukul secara bersamaan saat alat musik ini dimainkan. Kuarto biasanya sebagai pemula untuk awal mulainya dimainkan lagu yang akan dibawakan. Dalam drum band, alat musik lainnya selain kuarto yang berada di dalam drum band juga sangat berperan penting saat ingin membawakan atau memainkan lagu yang akan ditampilkan. Karena setiap alat musik yang berbeda di drum band memiliki nada yang berbeda sehingga menimbulkan bunyi yang indah dan melengkapi kebutuhannya sendiri agar menjadi bagus. Jadi perpaduan antara alat musik satu dengan alat musiknya yang lain berada di dalam drum band. Salah satunya alat musik pukul yaitu kuarto yang dapat menimbulkan suara, nada, dan melodi yang indah dan bagus jika digabungkan dengan alat musik lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Nah, hore.